setiap fajar baru, mari kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur karena pagi hari ini masih diberi kesempatan untuk beribadah. Mari kita angkat satu pujian. Aku lihat kasih-Mu menderita berikan dengan darah-Mu. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hari ini kami bersyukur kepadamu karena kami boleh menikmati kembali berkat-berkat Tuhan melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan pimpinlah, Tuhan tolonglah, Tuhan sertailah ibadah kami. Ibadah ini akan kami sertai dengan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan berkenan memberkatinya. Berkati Tuhan pelayanan anak-anak Tuhan, dan berkati kami semua yang mengikuti ibadah ini melalui kebenaran firman Allah, melalui perjamuan kudus, melalui pujian dan penyembahan kami. Dalam nama Yesus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini saya perlu mengingatkan kembali, jangan lupa hari ini ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus. Saudara bisa mempersiapkan unsur-unsur yang akan kita pakai supaya perjamuan kudus kita ini tetap berjalan sebagaimana kita lakukan setiap minggu pertama di awal bulan kita melakukan, dan hari ini juga kita akan kembali melakukan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita angkat satu pujian, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Raja-Mu.
kita angkat satu pujian mataku. Tertuju padamu, senang hidupku, ku serahkan padamu. Bila ku masuk Puji Tuhan saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Terpujilah nama Tuhan, saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Berkatilah firman Tuhan supaya kami semua boleh dikuatkan, kami boleh diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami sangat merindukan Tuhan hadir dan Tuhan memimpin jalannya firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya mengajak saudara hari ini membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur pasal 26 ayat 1 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Pujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku memuji Tuhan dalam jemaat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan, siapapun saudara yang mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan saat ini atau hari ini saya berikan tema sesuai dengan judul perikopnya adalah doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Ini adalah doa daripada ayat-ayat tadi adalah doa daripada seorang raja yang bernama Daud. Kita tahu Daud adalah seorang penyembah, seorang pemuji. Dia seringkali curhat kepada Tuhan.
Dia adalah orang yang suka berdoa. Suatu hari Daud berdoa kepada Tuhan. Apa yang menjadi pokok doanya? Ternyata kalau kita melihat saudara, dia berdoa agar dirinya saudara dibenarkan oleh Tuhan. Karena kenapa? Karena dia mau hidupnya berkenan. Kalau hidupnya berkenan di mata Tuhan, maka waktu dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan, di situ dia akan merasakan menikmati hadirat Allah dan kuasa Tuhan. Bukankah kita juga semua ingin merindukan hidup dibenarkan oleh Tuhan? Supaya waktu kita memuji, menyembah, dan berdoa, kita menikmati hadirat dan kuasa Tuhan. Saudara, untuk kita yang dibenarkan oleh Tuhan, tidak cukup hanya berdoa kepada Tuhan, tapi ada hal-hal penting lain yang perlu kita perhatikan, yang harus kita lakukan, seperti halnya dengan Daud. Apa yang Daud lakukan supaya hidupnya boleh berkenan di mata Tuhan, supaya hidupnya dibenarkan oleh Tuhan? Saudara, kalau kita melihat yang pertama, saudara, di dalam ayat yang keempat dan 5 dikatakan, aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Artinya di sini, saudara, dia sangat menjaga hidupnya. Dia menjauhkan diri daripada hal-hal yang tidak baik. Tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Kemunafikan atau perbuatan fasik tidak ada pada dia. Karena itu akan merugikan dirinya sendiri, merugikan orang lain, bahkan akan membuat hati Tuhan menjadi kecewa. Intinya dia menjaga dirinya, senantiasa ingin melakukan yang baik, yang disukai oleh Tuhan, supaya hidupnya boleh berkenan di mata Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan. Yang kedua, kalau kita melihat di sini, di dalam ayat yang kedua, kita melihat di sini apa yang dilakukan oleh Daud supaya hidupnya berkenan. Dia boleh dibenarkan oleh Tuhan di dalam ayat yang kedua. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Saudara, kalau kita melihat di sini, Daud mengatakan, ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku ya Tuhan, selidikilah batinku dan hatiku. Kalau kita melihat, ternyata Daud adalah orang yang sangat terbuka di hadapan Allah. Dia terbuka untuk dikoreksi hidupnya oleh Tuhan. Satu hal yang kita tahu, kalau orang yang mau hidupnya dikoreksi oleh Tuhan atau oleh sesama, saudara, itu menandakan orang itu adalah orang yang rendah hati. Dia ingin belajar dan mau diajari. Dia ingin maju, dia ingin berhasil. Lalu pertanyaannya, apakah Daud tidak akan merasa malu atau merasa takut apabila Tuhan mengoreksi hidupnya? Sampai Daud katakan, ujilah aku, cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Apakah Daud nantinya tidak merasa takut dan malu kepada Tuhan ketika Tuhan mengoreksi hidupnya sampai kedalaman batinnya? Lalu Tuhan melihat, menemukan di sana hal yang tidak baik, hal yang salah yang dia lakukan. Apakah dia tidak malu, tidak takut? Saudara, Daud adalah orang yang sangat terbuka sekali di hadapan Tuhan. Dia mengizinkan Allah mengoreksi hidupnya. Dia tidak takut kepada Tuhan karena dia tahu Allah yang dia sembah bukan Allah yang kejam. Dia juga tidak malu kepada Tuhan, karena Tuhan Allahnya tidak akan pernah mempermalukan dia. Kalaupun Tuhan menemukan ada kesalahan yang dilakukan oleh dia, kalaupun Tuhan menemukan hal-hal yang keliru yang dia lakukan, dia sangat yakin sekali Tuhan gembala yang baik. Tuhan itulah akan menuntun dia keluar dari tempat atau dari keadaan di mana dia di situ melakukan kesalahan. Tuhan akan menuntun dia keluar dari dosa yang dia perbuat untuk dibawa ke jalan yang benar. Saudara, mari kita mau bersama-sama seperti Daud mengizinkan hati kita, hidup kita untuk dikoreksi oleh Tuhan. Mari kita terbuka di hadapan Allah. Kalau ada sesuatu yang Tuhan temukan dalam kehidupan kita, pasti Tuhan akan menuntun kita dari kesalahan yang kita lakukan. Tuhan akan menuntun kita kemana? Ke
ke jalan yang benar. Karena Daud katakan dalam Mazmur pasal 23 ayat ketiga, dia menuntun aku ke jalan yang benar. Itu akan terjadi kalau kita mau terbuka di hadapan Allah. Nah, kalau kita melihat tentang bangsa Israel juga dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir. Mesir adalah negeri di mana mereka hidup di dalam negeri, di negeri Mesir, hidupnya penuh dengan penderitaan, penindasan, tekanan di sana, banyak air mata. Mereka menjerit di hadapan Tuhan karena tidak tahan lagi dengan aniaya, dengan penindasan yang dilakukan oleh orang-orang Mesir. Ketika mereka berteriak, Tuhan turun dan menuntun mereka keluar dari negeri perbudakan itu. Menuju kemana, saudara? Tuhan menuntun bangsa Israel. Tuhan menuntun bangsa Israel menuju negeri Kanaan, negeri yang penuh, yang melimpah dengan susu dan madu. Saudara, kalau Tuhan menuntun umatnya, Tuhan akan menuntun ke tempat yang lebih baik daripada sebelumnya. Kalau Tuhan menuntun umatnya, Dia akan menuntun kita kepada suatu tempat, kepada suatu keadaan, kepada suatu suasana yang lebih baik daripada sebelumnya, seperti yang Dia lakukan kepada bangsa Israel. Bagaimana, saudara? Mau dituntun oleh Tuhan ke jalannya yang benar, mau dituntun oleh Tuhan ke suatu tempat di mana tempat itu lebih baik daripada sebelumnya di mana kita berada. Saya percaya kita semua mau dituntun oleh Tuhan. Oleh sebab itu, terbukalah di hadapan Allah. Izinkan Tuhan mengoreksi hidup kita. Izinkan Tuhan terus berkarya dalam kehidupan kita melalui firman. Yang ketiga, saudara, Daud memiliki mata iman yang tertuju pada kasih setia Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu. Saudara, Daud adalah orang yang sama seperti kebanyakan orang atau sama seperti kita. Dia hanya mempunyai 2 bola mata yang bisa dia pakai untuk melihat yang di sebelah kanannya. Dia pakai melihat barang-barang yang ada di sebelah kirinya. Dia pakai matanya untuk melirik yang ada di sana dan yang ada di sini. Tetapi dia hanya mempunyai, saudara, dia hanya mempunyai satu mata iman. Mata imannya ini selalu memandang kepada Tuhan. Itulah Daud, saudara. Waktu Daud menghadapi masalah yang tidak pernah dia pikirkan dan yang tidak pernah dia inginkan itu terjadi dalam kehidupannya, bagaimana tidak, saudara? Salah satu anak yang dia kasih memberontak, mengadakan perlawanan, ingin menggeser dia, mengambil alih kekuasaan. Istilah zaman sekarang, mengkudeta dia, saudara. Anak yang dia kasih bersama-sama dengan orang dekatnya melakukan hal seperti itu. Saudara, masalah ini tidak pernah dia pikirkan, tidak pernah dia inginkan. Ketika itu terjadi, saudara, dia hanya memandang kepada Tuhan. Mata imannya hanya tertuju kepada Tuhan, karena dia tahu di sanalah datangnya pertolongan ketika dia menghadapi pergumulan yang berat ini. Di lain, saudara, di sisi yang lain juga, saudara, ketika hatinya dikuasai dengan rasa takut, ketakutan itu mencengkram hatinya, saudara. Bagaimana tidak kalau kematian sudah ada di depan dia? Karena anak yang dia kasih, orang-orang terdekatnya ingin melenyapkan dia. Saudara, ada rasa takut. Ketakutan itu mencengkram hatinya. Ketika itu terjadi, apa yang dia lakukan? Mata imannya tetap tertuju kepada Tuhan, karena dia tahu bahwa Tuhan akan memberikan dia keberanian untuk menghadapi semua ini. Ternyata benar, saudara. Saudara, ketika anaknya melakukan hal seperti itu, memberontak, dia tetap memiliki keberanian berasal daripada Tuhan, sehingga tidak terjadi pertumpahan darah antara dia dan anaknya. Nah, saudara, ketika hatinya terluka, dilukai oleh perbuatan anaknya ini dan teman-temannya, orang-orang terdekatnya, saudara, apa yang dia lakukan? Tetap saja mata imannya tertuju kepada Tuhan, karena dia tahu hanya Tuhan yang dapat menyembuhkan hatinya yang terluka.
Daud adalah orang senantiasa memandang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Sehingga waktu dia mendengar kematian anaknya, dia menangisi kematian anaknya. Padahal anak ini sudah memberontak, melukai hatinya, membuat dia harus lari dari istana. Tetapi tetap saja saudara, karena waktu dia memandang kepada Tuhan, ada pemulihan dalam kehidupannya, sehingga dia tetap dapat mengasihi anaknya. Waktunya anaknya mati, dia menangisi kematian anaknya. Itulah Daud. Tidak heran juga saudara kalau Daud juga mengatakan dalam satu ayat firman Tuhan yang lain, mengatakan bahwa kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap hari. Dia selalu menikmati kasih setia Tuhan dalam kondisi apapun, dalam pergumulan apapun, dia tetap masih dapat menikmati kasih setia Tuhan karena dia memiliki mata iman tertuju kepada Tuhan. Dia katakan kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari, tidak pernah hilang, selalu ada. Sebegitu saudara besarnya, banyaknya pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan, menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi dia, bahwa Tuhan setia menyertai dia. Saudara, dia tidak bisa hitung banyaknya pertolongan Tuhan dalam hidupnya dengan jarinya. Kalaupun dia minta atau pinjam jari keluarganya, anaknya, jari orang tuanya untuk menghitung kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupannya, itu pun tidak akan sanggup menghitungnya karena terlalu banyak. Setiap hari dia menikmati kasih setia Tuhan. Kenapa? Karena dia memiliki mata iman hanya tertuju kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita saudara? Masih menikmati kasih setia Tuhan? Masih menikmati kedamaian daripada Allah setiap hari? Ingat, mari kita belajar seperti Daud. Biarlah mata iman kita tetap tertuju kepada Tuhan. Nah, lalu yang keempat, yang terakhir saudara, kita melihat di sini di dalam ayat yang ke-8, 9 dan 10. Di sini Daud berdoa, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpang darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum dan yang tangan kanannya menerima suapan. Saudara, di sini kita melihat Daud adalah orang yang mencintai rumah Tuhan, yang senantiasa hidup di dalam hadirat Allah. Dia sangat mengandalkan, menggantungkan hidupnya dalam setiap keperluan dan kebutuhan hidupnya. Dia sangat tergantung kepada Tuhan. Dia tulus saudara, dia tidak neko-neko. Saudara, itulah sebab dalam doa dia katakan, Tuhan, jangan cabut nyawaku bersama-sama dengan orang berdosa. Jangan cabut nyawaku bersama-sama dengan orang yang menerima suap. Kenapa saudara? Karena Daud tidak melakukan yang sama seperti orang fasik. Dia tidak mau disamakan, dia beda. Karena dia menyadari saudara bahwa hidupnya ada dalam hadirat Allah. Dia sangat mencintai rumah Tuhan, rumah ibadah. Itulah Daud. Saudara, di sini kita juga melihat bahwa Daud tidak salah kalau dia berdoa kepada Tuhan, memohon supaya hidupnya dibenarkan oleh Tuhan. Karena dia mau sebagai orang yang mencintai rumah Tuhan, mencintai hadirat Allah, merindukan kuasa Tuhan. Dia mau dimanapun dia berada, kapanpun dia berdoa, dia boleh menikmati hadirat Allah, menikmati kuasa Tuhan. Karena di dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat 16, firman Tuhan katakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Saudara, Daud ingin berdoa, minta supaya dirinya dibenarkan oleh Tuhan, karena dia ingin merindukan dimanapun dia berada, dimanapun dia berdoa, di situ ada hadirat Tuhan dan di situ ada kuasa Tuhan. Bagaimana caranya saudara? Kembali lagi kita belajar dari Daud. Menjaga diri, menjauhi kejahatan, melakukan hal-hal yang baik yang disukai oleh Tuhan. Tetap memiliki hidup yang terbuka di hadapan Tuhan.
siap dikoreksi oleh Tuhan, dan mau dituntun oleh Tuhan untuk hidup di jalan yang benar. Apa yang dilakukan? Supaya dia berkenan di mata Allah. Mata imannya tetap tertuju kepada Tuhan. Karena dari sanalah datangnya pertolongan, karena dari sanalah datangnya keberanian, karena dari sanalah datangnya kesungguhan. Itulah Daud. Bagaimana dengan kita? Saya mengajak saudara semua merindukan dimanapun kita ada, dimanapun doa yang kita naikkan, dimanapun doa kita naikkan, dimanapun kita berada, di situ ada kuasa Tuhan, ada hadirat Tuhan. Kenapa? Karena kita dibenarkan oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami sangat yakin dan percaya bahwa Tuhan juga tahu akan kerinduan hati kami. Kami rindu hidup kami dibenarkan oleh-Mu. Tolong kami Tuhan, seperti Daud, untuk menjaga hidup kami, untuk selalu terbuka di hadapan Allah untuk dikoreksi, untuk tetap memandang akan pertolongan Tuhan, akan kuasa Tuhan. Dan kami tidak hidup seperti orang fasik, tapi kami beda. Kami hidup sebagai anak-anak Tuhan yang melayani, yang mencintai rumah Tuhan, yang memuji Tuhan, yang menyembah Tuhan. Kami rindu dimanapun kami ada, dimanapun doa dinaikkan, di situ ada kuasa Tuhan. Dimanapun kami ada, di situ hadirat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari saudara bisa mengambil roti yang saudara sudah siapkan di rumah masing-masing. Peganglah di tangan kananmu. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dan ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau saat ini Engkau berkenan mengizinkan kami untuk mengambil perjamuan kudus ini, mengingatkan kami tentang keselamatan yang Engkau berikan, mengingatkan kami semua tentang kasih Tuhan. Kami bersyukur buat keselamatan ini Tuhan, dan kami terima dengan iman kami berkat-berkat Tuhan, berkat perjamuan kudus ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita terima bersama-sama. Mari kita angkat air anggur di tangan kanan saudara. Setelah ia makan roti, lalu mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya untuk mengingat akan aku. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, dalam hadirat-Mu, Engkau mengingatkan kami betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami mensyukuri buat kekuatan kasih Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Kami bersyukur saat ini kami boleh menerima perjamuan kudus. Sekalipun kami beribadah melalui online ini, tapi berkat Tuhan tidak kurang-kurang dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hal ini, dan kami terima perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Kami telah menerima berkat perjamuan kudus ini. Kami bersyukur. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan, dan Engkau membuat kami tetap melekat kepada-Mu. Setelah kami mengambil perjamuan kudus ini, kiranya kasih kami kepada Tuhan semakin dalam, semakin lebih lagi daripada hari yang lain kemarin, untuk mengasihi Engkau dari hati yang tulus. Oleh karena Tuhan mengasihi kami, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.
kita pada pagi hari ini kita angkat satu pujian liturgi. Hanya Engkaulah yang memberi ketenangan di jiwa kami, Tuhan. Hanyalah Engkaulah yang senantiasa menyertai kehidupan kami dan membawa kami terbang bersama dengan kekuatan Tuhan untuk melihat segala kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk memposisikan diri kami sebagai anak-anak Tuhan yang dibenarkan di mata Allah. Tuhan, ini doa, ini permohonan, ini kerinduan kami, jemaat Tuhan Gereja Fajar Baru, sehingga kuasa Tuhan di dalam penyembahan kami, di dalam pujian kami, di dalam pergumulan kami, di dalam doa kami, kuasa Tuhan itu nyata, hadirat Allah nyata. Saat ini juga kami mengimani, saat umatmu berdoa, apapun yang mereka doakan di dalam pergumulan-pergumulan mereka, kami percaya Tuhan tidak tinggalkan mereka. Tuhan ada bersama jemaatmu, bersama umatmu, Gereja Fajar Baru yang Kau kasih, yang Kau dirikan, yang Kau sertai. Sampai saat ini kami tetap menikmati berkat Tuhan itu. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Tuhan berkati, sertai, berikan keamanan. Sekalipun ada gejolak, ada masalah, kami percaya Tuhan tidak tutup mata, Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan akan campur tangan. Buat mereka yang saat ini terpapar oleh karena virus corona ini, doa kami, harapan kami, dan iman kami, tangan Tuhan terulur, menjamah dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya ini. Jemaat Tuhan yang telah diberkati oleh Tuhan, mari kita terima kembali berkat Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, Allahmu memberkati engkau. Sekiranya engkau mendengar firman-firmanku dan melakukannya, maka kebahagiaanmu akan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Damai sejahtera sukacitamu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, dan terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cita kasih daripada Tuhan Yesus, dan Roh Kudus akan terus menyertai hidupmu mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami memuji kebesaran